Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Ratu Putri Unan Purwanto. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian aqsamul Quran dan macam-macam aqsamul Quran. Baik, langsung saja masuk materi yang pertama, yaitu pengertian aqsamul Quran. Menurut bahasa, aqsam merupakan bentuk jamak dari kata qasam. Sedangkan kata qasam memiliki arti yang sama dengan kata half dan yamin, karena memang memiliki makna yang sama yang berarti sumpah. Sumpah dinamakan dengan yamin karena orang Arab kalau bersumpah saling memegang tangan kanan masing-masing. Qasam dan yamin merupakan sinonim yang didefinisikan untuk memperkuat maksud tersebut dengan menyebutkan sesuatu yang lain yang memposisikan posisi yang lebih tinggi. Kemudian ada macam-macam aqsamul Quran. Qasam jika dilihat dari segi fiilnya itu ada dua macam. Di antaranya ada qasam dohir dan qasam mudmar. Yang pertama qasam dohir. Qasam dohir adalah sumpah yang di dalamnya disebutkan fiil qasam dan muqsam bihnya. Dan di antaranya ada yang dihilangkan fiil qasamnya sebagaimana pada umumnya karena dicukupkan dengan huruf jar berupa wawu, ba, dan ta. Contohnya seperti dalam surat Al-Qiyamah ayat 1-2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Al-ayah. Kemudian yang kedua ada qasam mudmar. Qasam mudmar adalah sumpah yang di dalamnya tidak dijelaskan fiil qasam dan tidak pula muqsam bihnya, tetapi ia ditunjukkan oleh lam taukid yang menunjukkan sebagai jawaban qasam. Contohnya seperti dalam surat Ali Imran ayat 186 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, tubalunna fi amwalikum wa anfusikum. Al-ayah. Kemudian jika dilihat dari segi muqsam bihnya, maka qasam ada 7 macam. Di antaranya yang pertama ada qasam dengan zat Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifatnya yang terdapat pada surat Al-Hijr ayat 92 yang berbunyi fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in. Maka demi Tuhanmu kami pasti akan menanyai mereka semua. Kemudian yang kedua ada qasam dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala seperti dalam surat Asy-Syams ayat 5 yang berbunyi was-samaa'i wa ma banaha, demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan. Kemudian yang ketiga ada qasam dengan yang dikerjakan Allah Subhanahu wa taala seperti dalam surat At-Tur ayat 1 yang berbunyi wat-tur, demi gunung Sinai. Yang keempat ada qasam dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala seperti dalam surat An-Nazi'at ayat 1-3 yang berbunyi wan-nazi'ati gharqa wan-nasyitati nashta was-sabihati sabha, demi malaikat pencabut nyawa dengan keras, demi malaikat pencabut nyawa dengan lembut. Kemudian yang kelima, qasam dengan Nabi Allah Subhanahu wa taala seperti dalam surat Al-Hijr ayat 72 yang berbunyi ya'mahu nasaqratihim la'amruka innahum lafi, demi umurmu Muhammad sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan. Kemudian yang keenam ada qasam dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala seperti dalam surat At-Tin ayat 1-2 yang berbunyi wattini waz-zaitun wa turi sinin, demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai. Yang ketujuh ada qasam dengan waktu seperti dalam surat Ad-Duha ayat 1-2 yang berbunyi wad-duha wal-laili idza saja, demi waktu duha ketika matahari naik sepenggal dan demi malam apabila telah sunyi. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Muhammad Alfani. Kemudian saya lanjutkan sifat-sifat aqsamul Quran. A. Sifat pertama. Seperti yang sudah disebutkan bahwa sifat atau bentuk yang asli dalam sumpah itu adalah bentuk yang terdiri dari 3 unsur, yaitu fiil sumpah yang dimuta'addikan dengan ba, muqsam bih, dan muqsam alaih. Kemudian fiil yang dijadikan sumpah itu bisa lafal aqsamu, ahlifu, ashhidu yang semuanya berarti bersumpah. Kemudian B. Sifat kedua ditambah huruf la.
Kebiasaan orang yang bersumpah itu memakai berbagai macam bentuk, yang berarti merupakan sihot-sihot yang tidak asli lagi. Begitu pula di dalam Al-Quran, banyak terdapat juga sihot-sihot sumpah lain di samping yang asli. Misalnya, sihot yang ditambah huruf la di depan fi'il qasamnya. Contohnya seperti dalam surat Al-Insyiqaq ayat 16 yang berbunyi fala uqsimu bisyafaq. Kemudian C, sihot ketiga, ditambah kata kul bala. Sihot ini adalah untuk membantah atau menyanggah keterangan yang tidak benar. Tambahan kul bala itu adalah untuk melengkapi ungkapan kalimat yang sebelumnya yang berisi keterangan yang tidak betul, yaitu kalimat wa qalal ladzina kafaru la ta'sina sa'ah. Kemudian D, sihot keempat ditambah kata kulli. Terkadang sumpah dalam Al-Quran itu ditambah dengan kata-kata kulli yang berarti benar, seperti dalam surat Yunus ayat 53 yang berbunyi kulli wa rabbi innahu lahaq. Kemudian saya bacakan tujuan dan faedah aqsamul Quran. Tujuan qasam 1. Apabila berita itu sampai pada pendengar dan tidak menolak, tentunya berita tersebut dapat diterima dan dipercaya karena telah diperkuat dengan sumpah, apalagi dengan menggunakan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, bahwa pembawa berita akan merasa lega karena telah menyampaikan berita dengan diperkuat sumpah atau dengan beberapa taukid, yaitu penguat. Hal ini sangat berbeda apabila pembawa berita dengan tidak menggunakan qasam. Kemudian faedah qasam 1. Berita itu sudah sampai pendengar dan tentunya berita tersebut sudah diterima dan dipercaya karena sudah diperkuat dengan sumpah, apalagi memakai nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, pemberi berita sudah merasa lega karena telah menaklukkan pendengar dengan cara memperkuat berita-beritanya dengan sumpah atau dengan beberapa taukid, penguat. Hal ini berbeda sebelum dia bersumpah, jiwanya masih merasa kecewa karena beritanya belum diterima pendengar. Kemudian yang ketiga, dengan bersumpah memakai nama Allah atau sifat-sifatnya, menurut Dr. Bahri Syekh Amin berarti memuliakan atau mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menjadikan namanya selaku zat yang digunakan sebagai penguat. Kemudian saya baca kesimpulannya. Sumpah ialah mengikatkan jiwa untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan atau untuk mengerjakannya, yang diperkuat dengan sesuatu yang diagungkan bagi orang yang bersumpah, baik secara nyata ataupun secara keyakinan saja. Rukun-rukun yang ada di dalam Al-Quran diantaranya ada fi'il qasam, muqsam bih, dan muqsam alaih. Huruf-huruf yang digunakan dalam qasam yang pertama menggunakan huruf wawu dan ba. Sumpah yang menggunakan huruf wawu tidak perlu menggunakan lafal aqsama ahlafa. Sumpah yang menggunakan huruf ba bisa disertai dengan kata-kata yang menunjukkan sumpah dan boleh tidak menyertakan sumpah. Sihot aqsamul Quran ada yang menggunakan bentuk asli, ditambah dengan huruf la, ditambah kata kul bala, ditambah kata-kata kulli. Aqsam Al-Quran ini berfungsi sebagai penguat atau takkid ucapan agar mudah diterima oleh pendengar dan dipercaya oleh pendengar. Dalam qasam juga terdapat faedah-faedah, diantaranya adalah berita yang sudah sampai pendengar dan berita itu sudah diterima dan dipercaya karena sudah diperkuat dengan sumpah. Pemberita berita itu sudah merasa lega karena telah menaklukkan pendengar dengan cara memperkuat berita dengan sumpah dan dengan bersumpah menggunakan nama Allah atau sifat-sifatnya yang berarti memuliakan atau mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian hasil presentasi kami dari kelompok 11. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun perbuatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.